Nah, kemudian persebaran fauna di dunia ya, di dunia ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah Paleartik ya. Paleartik itu di daerah ya Eropa, kemudian Asia Timur. Ya, ini Eropa. Ini Eropa. Kemudian sini Asia Timur ya. Kemudian nanti ada persebaran fauna Australis, pasti di daerah Australia, benua Australia. Kemudian oriental itu di Asia, Ethiopia itu di Afrika, kemudian Neartik itu di Amerika, Amerika Utara, kemudian Neotropik itu Amerika Selatan ya, nama lainnya adalah Amerika Latin. Nah, itu persebaran fauna dunia. Nah, hewan-hewannya kalau di Paleartik itu banyak panda, kemudian beruang kutub, menjangan kutub ya. Ya. Kemudian di Neartik ya, ada tadi Neartik itu di daerah kutub utara ya, di Amerika bagian utara ya. Ada kalkun, kemudian burung biru, salamander, karibau. Tadi karibau itu rusa yang tanduknya banyak. Kemudian ada mockingbird, ada muskok ya. Muskok itu kayak banteng ya. Kemudian neotropik ya, tadi neartik itu di daerah Amerika Utara. Kalau neotropik itu di daerah Amerika Selatan ya, atau Amerika Latin. Nah, ini faunanya yang cukup banyak adalah ada kukang, kemudian armadillo, alpaka, kelelawar pengisap darah atau kelelawar vampir. Kemudian orang utan, siamang, terenggiling, menjangan, babi, kemudian kuda, kera, dan tapir. Kemudian di daerah Ethiopia. Ethiopia itu di daerah Afrika ya. Nah, ini Afrika. Nah, itu faunanya ada gajah, singa, ini mirip dengan di Asia. Nanti ada kemiripan, sama-sama punya gajah. Kemudian kalau di Ethiopia ada singa, nanti di Asia itu ada macan. Kemudian cheetah, hyena, jerapah, zebra, unta, dan badak Afrika. Kemudian oriental tadi di Asia ya. Hewannya jelas ada gajah juga, ada harimau ini. Tapi ingat tidak ada singa ya. Singa itu ada di Ethiopia. Kemudian gibbon ya, jenis orangutan, bekantan, monyet ya, pues monyet itu. Badak berjula 1, menjangan, antelop, tapir, dan babi rusa. Nah, kemudian di Australia ya, Australian ya, yaitu hewan-hewannya ada kanguru, cendrawasih, kuskus, koala, walabi itu kanguru tapi kecil ya, dan sejenis burung-burung ya, banyak di sekitar Australian. Kemudian persebaran fauna di Indonesia. Nah, khusus Indonesia nanti dibagi 3 ya. Nanti ada fauna Indonesia Barat, kemudian nanti ada fauna Indonesia Tengah. Nanti ada garisnya gini, ada 2 garis yang membedakan. Nanti ada yang pertama adalah Willis, terus ini adalah garis Weber ya. Yang pertama di sini sebelah barat itu namanya fauna Indonesia Barat. Fauna Indonesia Barat, kemudian ini fauna ya Indonesia Tengah atau peralihan, kemudian yang sini ada fauna Indonesia Timur atau Australis, karena dalam sejarahnya nanti ya dikemukakan bahwa di daerah sini ya, di daerah Laut Jawa sama ya daerah
perairan sini Papua itu dulu gabung ya. Misalkan Papua itu sama Australia sini, sedangkan sini Jawa, kemudian Kalimantan, Sumatera gabung yang disebut dengan paparan Sunda, di sini paparan Sahul ya. Oke, kalau di daerah Indonesia bagian barat faunanya itu yang besar-besar ya, hewannya gajah, badak, banteng, harimau, orangutan, kemudian beruang, siamang. Nah, di Indonesia Tengah ini dikatakan sebagai fauna endemik ya, karena asli Indonesia. Fauna endemik Indonesia. Atau dikatakan sebagai fauna peralihan. Ya, hewannya ada anoa itu sapi hutan. Kemudian ada babi rusa, komodo. Nah, saya tambah lagi ada maleo. Ya, maleo itu seperti ayam ya, burung tapi seperti ayam. Nah, kemudian di Indonesia Timur, Indonesia Timur itu ada fauna yang mirip dengan Australia ya, ada cendrawasih, ya, ada kanguru, kasuari, kakatua, ya, burung, kasuari sudah sama ya. Kemudian musang bergantung. Satu lagi tambahi yaitu walabi. Walabi itu kanguru yang kecil. Nah, tadi fauna Indonesia dibagi dua garis. Yang pertama garis Willis ya, itu memisahkan fauna Indonesia Barat atau Asiatis dengan fauna peralihan atau Indonesia Tengah Sedangkan garis Weber itu garis yang memisahkan fauna Australis Indonesia Timur dengan fauna peralihan. Nah, kalau dilihat di gambar seperti ini garisnya. Nah, ini garis Willis ya, kemudian sini garis Weber, berarti sini dikatakan sebagai fauna Indonesia Barat atau nama lainnya Asiatis atau Oriental. Kemudian sini peralihan atau namanya hewan endemik Indonesia atau hewan asli. Sedangkan sini fauna Indonesia Timur atau nama lainnya fauna Australis. Nah, kemudian ada persebaran flora dan fauna di Indonesia agar keanekaragaman yang tidak merata. Nah, sini tadi ada dangkalan Sunda, ada dangkalan Sahul. Ya, tadi sudah dijelasin kalau dangkalan Sunda itu berarti di sini. Ini ada dangkalan Sunda. Kemudian di daerah sini ada dangkalan Sahul. Ya. Nah, kemudian ini ada ya hewan yang bercorak Asiatis. Sama tumbuhan yang bercorak Asiatis atau Oriental ya. Misalkan tadi ada badak, kemudian ada harimau ya, kalau floranya itu ada bunga bangkai atau padma raksasa. Ya, kemudian pohon-pohon yang cukup tinggi. Oke. Nah, ini sudah jelas ada floranya. Pohon karet, pinus, kamper, meranti, mahoni itu di daerah barat. Kemudian faunanya gajah, harimau, banteng, tapir, badak dan sebagainya. Kemudian fauna peralihan itu floranya pohon eboni, kayu hitam, kayu putih, akasia, cendana, anggrek, jati ya. Kemudian hewannya ada anoa, babi rusa, biawak, rangkong Sulawesi, maleo, komodo. Tapi yang terkenal biasanya di fauna peralihan ada 4. Yang pertama adalah komodo, biar tidak banyak hafalan. Kemudian babi rusa, anoa, dan maleo. Ya, diingat-ingat itu ada. Oke. Kemudian fauna Australis di Indonesia Timur cukup jelas, yaitu tadi yang seperti kanguru ya, koala, kuskus, cendrawasih. Pohonnya ada merbu, sagu, nipah ya. Biasanya untuk makanan pokok ya orang sana.
sumber makanan pokok. Kemudian ada matoa, eukaliptus, rasa mala. Ini perbedaan fauna asiatis dan australis ya. Kalau pohon kayunya di Asia banyak karena tadi ciri-cirinya adalah dia berkanopi, mempunyai tudung. Di Australia sedikit, tanamannya besar, sini kecil, vegetasinya hutan hujan, hutan musim. Di sini sabana ya, banyak rumputnya. Nah, kemudian perbedaan fauna asiatis dan australis ya, mamalianya besar, australis kecil, ikan tawarnya banyak, australis sedikit, ya, simpanse banyak, sedikit, malah enggak ada ya di australis. Karnivora pemakan daging, di asiatis banyak, di sini sedikit. Burung ya tidak berwarna-warna, kalau sini warna-warni, ini tidak berwarna-warna. Hewan bergantung tidak ada di asiatis, di australis ada. Iklim di Indonesia adalah iklim tropis yang memiliki pola curah hujan yang berbeda-beda. Daerah barat curah hujannya tinggi ya, terutama di Sumatera, kemudian Kalimantan dan Papua, itu curah hujannya tinggi. Kemudian saat mulai turun hujan pada musim hujan bergeser dari barat ke timur. Hal tersebut dipengaruhi oleh bioma dan vegetasi dari Indonesia. Nah, ini macam-macam bioma dan vegetasi di Indonesia. Dari arah barat itu namanya hutan hujan tropis, kemudian di daerah Jawa namanya hutan musim ya, Jawa, Sulawesi, kemudian sabana itu di daerah Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Maka di sana banyak stepa dan sabana. Sekali lagi, kalau sabana itu padang rumput ya, ada semak-semaknya, ini ada semak atau pohon-pohon kecil. Kalau stepa itu tidak ada semak-semaknya. Terus kemudian berdasarkan asalnya hutan terbagi ada hutan primer yang masih alami, tidak pernah dijamah manusia, kemudian sekunder yang sudah dirusak atau sudah dijamah oleh manusia. Kemudian berdasarkan pengelolaan hutan ya, ada hutan produksi ya, ditanam diambil ekonominya, hutan lindung untuk melindungi dan melestarikan lingkungannya, contohnya taman nasional. Hutan rekreasi untuk hiburan dan memperindah lingkungan. Kemudian ada hutan suaka untuk melindungi kekayaan keanekaragaman hayati, contohnya adalah cagar alam. Kemudian ada manfaat hutan ya, seperti untuk mencegah erosi, abrasi ya, erosi itu pengikisan lahan, abrasi berarti erosi di daerah pantai, tanah longsor. Menjaga mengatur keseimbangan air tanah, menyediakan makanan dan oksigen bagi makhluk hidup. Tempat tinggal, flora dan fauna, menyuburkan tanah, menghasilkan bahan mentah untuk barang produksi ya, seperti mebel dan sebagainya. Mengurangi pencemaran lingkungan karena sebagai paru-paru dunia. Paru-paru dunia. Kemudian kerusakan flora dan fauna ya, diakibatkan oleh pemanasan global atau global warming, pencemaran lingkungan. Eksploitasi itu pendaya gunaan atau pengambilan sumber daya alam secara berlebihan ya, pembukaan hutan, penggundulan hutan, dan pembangunan secara liar. Nah, pemburuan liar, kemudian perusakan ekosistem, kemudian penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan. Dampak perusakan flora dan fauna, kepunahan spesies flora dan fauna, ketidakseimbangan ekosistem, kelangkaan sumber daya alam dan pangan, menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan ya, polusi di mana-mana. Munculnya bencana banjir, longsor, hilangnya kesuburan tanah, berkurangnya jumlah air tanah, perubahan lahan potensi menjadi lahan kritis. Ya, tadi polusi udara, air dan tanah. Kemudian upaya pelestarian dan fauna ya. Penegakan hukum yang tegas, pembentukan lembaga pemantau lingkungan, penyuluhan masyarakat, menerapkan sistem tebang pilih. Jadi yang sudah bisa ditebang boleh ditebang, terus tanam lagi.
menanam kembali atau merawat hutan yang telah diambil manfaatnya, atau reklamasi, ya. Merawat kembali, reklamasi, penanaman kembali, reboisasi, hemat dan bijaksana dalam sumber daya alam, membudidayakan flora fauna, perlindungan dan konservasi alam. Perlindungan dan konservasi alam dapat dilakukan dengan pembuatan hutan lindung seperti taman nasional. Ya, ada Taman Gunung Leuser itu di Aceh. Ya, kemudian ada Waikambas, Ujung Kulon, ya, di Banten, ya, Baluran, Jawa Timur, dan banyak banget ya. Ada Gunung Halimun, Kepulauan Seribu, Jakarta, Karimun Jawa, Jepara. Kemudian pembuatan hutan suaka cagar alam, konservasi flora, cagar alam Nusa Kambangan, Cilacap, ya, di Gunung Alam Lorentz, Papua, Cibodas, Jawa Barat, ya, dan lain-lain. Kemudian pembuatan suaka marga satwa, perlindungan terhadap satwa dan konservasi fauna, pelestarian hewan, ya. Ada Ujung Kulon, ya, di daerah Banten, Badak Berjula 1, Baluran di Jawa Timur. Kemudian di Pulau Komodo, Tanjung Puting, orang utan di Kalimantan Tengah. Kemudian budidaya flora langka secara ex situ. Ex situ itu di luar habitatnya, di luar habitatnya. Jadi ada in situ, itu di dalam habitatnya. Di dalam habitatnya, ada ex situ itu di luar habitatnya. Kemudian penangkaran fauna langka secara ex situ, berarti di luar habitat. Oke, saya kira seperti itu, adik-adik sekalian. Apa yang kita bahas dari atas sampai bawah mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.